Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Amin. Kami hidup karena kemurahan-Mu, Ya. kami hidup karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kami bisa beribadah Tuhan. Dan kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, Dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Dan kami mau menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya, terima kasih. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari engkau yang percaya, mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Mari engkau yang percaya, mari katakan dengan iman, saudara.
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersuka cita dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama dengan saya katakan. Amin. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat saudara. Haleluya. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari yang di rumah angkat tanganmu katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan imanmu saudara. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari yang percaya angkat tanganmu katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Katakan. Sungguh tak tertandingi. Boleh semua tangannya di atas buat Allah kita yang dahsyat saudara. Ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saya akan menyampaikan informasi bagi jemaat yang akan memberikan persembahan. Saudara dapat mengumpulkannya saat beribadah di rumah, dan saudara dapat membawanya pada saat kita sudah beribadah di gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan diakonia, saudara dapat mentransfer melalui rekening yang tercantum di layar saudara atau membawanya pada saat kita beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan, Kau baik di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku.
Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Sama-sama nyanyikan. Engkau Bapa yang mengajariku, ya, melewati badai langit biru. Terima kasih Tuhan. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Sambil buka tangan. Kau Bapakku yang baik, yang mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, sama-sama katakan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, lewati badai dalam hidup kami Tuhan, lewati badai langit biru. Engkau bawa kami terbang tinggi. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Sambil angkat tanganmu. Kau Bapakku yang baik, oh Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau sendirian, sebab kau Bapakku yang baik lagi. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, boleh buka kedua tanganmu jemaat Tuhan. Engkau yang ada di rumah yang merasakan kebaikan Tuhan, buka kedua tanganmu. Kau Bapakku yang baik, ya Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Jemaat Tuhan nyanyikan. Kau Bapa, kau mengerti Tuhan, mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan, tak kau biarkan ku berjalan, sebab kau Bapakku yang baik lagi. Kau Bapakku yang baik, kau mengerti Tuhan, mengerti bahasa
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, oh Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat suaramu sembah Tuhan. Kau baik di setiap waktu Tuhan. Di setiap musim hidup kami Kau buktikan kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan kami balas? Dengan apa kan kami balas Tuhan? Selain kami mau mengangkat pujian bagi Tuhan, kami mau mengangkat suara kami menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kau buktikan kebaikan-Mu Tuhan. Kau buktikan kebaikan-Mu Tuhan. Ya, kami menikmati pemeliharaan-Mu. Kami menikmati kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu bagi umat-Mu. Ajaib perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, ya. Terima kasih Tuhan. Kau buktikan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Kasih setia-Mu lebih dari cukup Tuhan. Lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Kau lebih dari cukup Tuhan. Kau pelihara setiap kami. Haleluya. Kau baik di setiap waktu Tuhan. Kau baik di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau kami hidup hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami masih dalam keadaan baik hari ini. Kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Tuhan. Kami mau katakan sama Tuhan, kami hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kami mau katakan sama Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan Tuhan Engkau baik. Kau baik Tuhan. Kau baik di setiap waktu. You are good, you are good. Oh Jesus. Sebab itu ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Bahkan pada hal yang paling sederhana dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Amin, terima kasih.
terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tanganmu jemaat Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, ya semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya rindu biar jemaat katakan semua baik, yang Engkau perbuat bagi kami baik adanya Tuhan di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya jemput kita bangkit berdiri, angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Lagi semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan kau jadikan hidupku berarti. Lagi kau jadikan berarti. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami mau memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, tidak pernah sekalipun kami keluar dari kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami. Engkau sangat baik Tuhan. Hari ini kami mau buka hati, kami mau siapkan pikiran kami. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, walaupun siaran ini berlangsung secara online atau lewat radio Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan sanggup melawat kami. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan kami. Bahkan kuasa Tuhan sanggup memberkati kami. Ini kami, ini hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan ketidakmampuannya, biarlah Tuhan pakai jadi alat kemuliaan Tuhan hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Saya berdoa hari ini saudara tentu dalam keadaan yang baik. Atau mungkin saudara berkata, saya lagi tidak baik Pak hari ini. Tapi saya percaya dalam keadaan apapun hari ini, Tuhan Yesus yang kita sembah selalu Tuhan yang baik. Yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang sebuah tema. Temanya adalah perspektif yang benar dalam menghadapi badai kehidupan. Saya ulangi, perspektif yang benar dalam menghadapi badai kehidupan. Mari kita buka ayat bacaan kita yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-33.
dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai ayat yang ke-33. Saya bacakan, saudara simak. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju berperang melawan menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kabar busuk kepada orang Israel, saudara, tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Dari ayat ini saya membangun tema, yaitu memiliki atau perspektif yang benar dalam menghadapi atau menyikapi badai kehidupan. Saudara, kisah ini menceritakan tentang bagaimana Musa mengutus 12 pengintai. Untuk mengintai apa? Mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi umat Israel. Nah, saudara, ini cikal bakal spionasinya Israel, Mossad, saudara. Jadi ke-12 orang ini pergi mengintai negeri itu. Mereka mengamat-amati, mereka melihat keadaan negeri itu. Mereka mendapati ternyata memang benar kata Tuhan, negeri itu berlimpah susu dan madu, negeri yang amat kaya dan diberkati. Tapi saudara, mereka juga melihat kota-kotanya berkubu-kubu. Orang-orangnya besar-besar, tinggi seperti raksasa. Sedangkan mereka melihat diri mereka hanya seperti belalang. Saudara, dari 12 orang ini ada dua perspektif, ada dua kesimpulan yang akhirnya didapatkan oleh Musa. Jadi saudara, ada 12 orang mengamati satu objek yang sama, mereka melihat ke suatu daerah yang sama, dalam keadaan yang sama, waktu yang sama, dengan objek yang mereka teliti sama, tapi konklusinya, kesimpulannya ternyata berbeda. Saudara, dari ke-12 pengintai ini ada dua kesimpulan. 10 orang yang pertama punya perspektif negatif. Tidak mungkin kita sanggup mengalahkan mereka. Kita ini hanya seperti belalang dan mereka seperti raksasa. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, punya perspektif yang positif. Mereka bilang, tidak, kita pasti bisa kalahkan mereka. Kita pasti sanggup kalahkan mereka. Sebab Tuhan menyertai kita. Mereka bahkan Yosua dan Kaleb katakan, akan kita telan habis. Perspektif yang amat kontras, jauh berbeda. Nah saudara, dalam kehidupan ini pun ada 2 tipe orang ini. Orang yang punya perspektif positif, ada juga orang yang punya perspektif negatif. Dalam menyikapi keadaan hari-hari ini, tentu saya percaya kita semua setuju, keadaan Indonesia, keadaan kita lagi tidak baik-baik. PPKM diperpanjang, sektor ekonomi mulai menjerit berteriak, bagaimana dengan usaha-usaha kami? Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan kami? Belum lagi virus Delta yang semakin banyak menyebar, semakin hari semakin banyak orang yang terkontaminasi, saudara. Saudara, keadaan ini seperti sebuah badai kehidupan yang menghantam kehidupan kita secara seketika. Apa respon kita menyikapi badai kehidupan yang kita alami? Saudara, mungkin ada orang yang awalnya responnya negatif tapi bisa berubah jadi positif setelah dia mengalami badai kehidupan, setelah dia mengalami masalah dalam kehidupannya. Contoh saudara, ada orang-orang hari ini yang beranggapan COVID-19 itu hanya sebuah konspirasi, hanya sebuah isu politisasi yang dipakai orang-orang untuk keuntungan golongan-golongan tertentu. Dan saya percaya sebagian besar kita setuju itu perspektif yang salah dan keliru. Nah, ketika orang-orang ini
kena namanya COVID, virus Delta saudara. Mereka alami siksanya kena COVID itu seperti apa. Mereka berubah perspektifnya. Oh iya ya, ternyata memang penyakitnya ini ada. Ternyata memang tidak mudah hadapi ini. Ternyata nakes kewalahan hadapi ini. Nah, orang ketika alami masalah, perspektifnya berubah saudara. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar bahwa perspektif yang benar ini menentukan kesuksesan. Tidak hanya itu, perspektif yang benar menentukan saudara sikap hati kita. Menentukan respon kita dalam menyikapi badai persoalan kehidupan. Nah, hari ini kita mau belajar terhadap hal-hal apa saja kita harus punya perspektif yang benar saudara. Hal-hal apa saja yang kita harus memandang secara positif. Kita harus memandang dengan perspektif yang benar. Hal yang pertama saudara, saya mencatat di sini, kita harus punya perspektif yang benar terhadap Tuhan. Kita harus punya perspektif yang benar terhadap Tuhan. Bilangan 14 ayat yang ke-9, ini kata Yosua, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Saudara, Musa menyuruh ke-12 pengintai, tapi hanya 2 orang dari 12 pengintai itu yang punya perspektif yang benar terhadap Tuhan. Yosua dan Kaleb memandang bahwa Tuhanlah sendiri yang menjanjikan tanah perjanjian ini. Tuhanlah yang menuntun kami keluar dari tanah Mesir menuju ke suatu tempat yang Tuhan janjikan yang berlimpah susu dan madu. Satu keadaan yang mereka hadapi ternyata walaupun Tuhan sudah janji bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Walaupun sudah menjanjikan dari Tuhan sendiri saudara, bukan berarti dia tidak hadapi badai tantangan dalam kehidupannya. Tetapi ketika persoalan itu datang kepada umat Israel, Yosua dan Kaleb punya perspektif yang benar terhadap Allahnya. Orang-orang yang mereka hadapi bisa saja orang-orang yang tinggi gagah perkasa seperti raksasa. Tapi buat Yosua dan Kaleb, kalau Tuhan menyertai mereka, orang-orang itu mereka akan telan habis. Mereka sanggup kalahkan. Saudara, dalam kehidupan ini ketika badai kehidupan menerpa kehidupan kita, seringkali orang menjadi kecewa dengan Tuhan, mempertanyakan keadaan. Tuhan, kok kenapa Tuhan izinkan kami alami seperti ini? Tuhan, kok kenapa saya harus menderita seperti ini? Seringkali kalau badai kehidupan menghantam kehidupan kita, seringkali mungkin kita seperti bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita mau bertindak memberontak kepada Tuhan, mau balik badan dari Tuhan. Tapi saudara, ketika kita melihat badai kehidupan dengan perspektif yang benar terhadap Tuhan, bahwa Tuhan menyertai, janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar, ketika dia berjanji pasti digenapi. Kita akan memandang dengan berbeda terhadap Tuhan. Saudara, ketika kita punya perspektif yang benar terhadap Tuhan, mungkin jalanmu tidak akan mulus. Ada batu-batu yang terjal. Mungkin tidak semua pintu dibukakan bagimu. Tapi sepanjang engkau punya perspektif yang benar di hadapan Tuhan, pintu yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Jalan yang terjal dan berbatu Tuhan sanggup gendong engkau lalui hal itu. Sepanjang Tuhan menyertai, kita pasti sanggup dan cakap lewati segala perkara. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada 3 hal ketika kita punya perspektif yang benar terhadap Tuhan, kita harus meyakini, kita harus punya iman yang teguh terhadap Tuhan. Bahwa hal yang pertama saudara, kita harus punya perspektif iman yang teguh bahwa Tuhan itu menyertai dan senantiasa menolong kehidupan kita. Saudara, lihat kehidupan bangsa Israel. Walaupun bangsa ini tegar tengkuk kata firman Tuhan, tapi sepanjang mereka berpaut berpegang kepada Tuhan, mereka pun alami tantangan, mereka pun alami berbagai macam himpitan, mereka juga menghadapi orang-orang yang secara kasat mata tidak mungkin, tidak sanggup mereka hadapi. Tapi saudara lihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara lihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sampai hari ini, 2021, bangsa itu tetap eksis. Bangsa itu tetap ada di muka bumi. Dikelilingi negara-negara yang senantiasa mungkin gak suka, yang mau serang dia. Tapi sampai hari ini, Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap sertai. Contoh lain saudara di dalam Alkitab, kita melihat kisah Yusuf.
Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dilakukan, dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Pertanyaannya saya saudara, apakah Yusuf tidak alami masalah? Apakah Yusuf tidak alami badai dalam kehidupannya? Yusuf alami masalah, Yusuf alami badai. Yusuf punya visi, punya mimpi dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Saudara-saudaranya membenci dia. Saudara-saudaranya berikhtiar mau bunuh dia. Dia dijual ke Mesir. Dia jadi budak di negeri yang asing, saudara, buat dia di negeri yang dia tidak tahu, dia tidak kenal. Sampai sana ternyata Tuhan tetap tolong dia, Tuhan tetap sertai dia. Tidak sampai di situ, dia difitnah saudara, dimasukkan di dalam penjara. Saudara, dalam keadaan seperti ini mungkin wajar kalau Yusuf bertanya, di manakah Tuhan? Tapi lewat itu semua Tuhan turut bekerja, membuat sesuatu yang baik bagi kehidupan Yusuf. Saya percaya hari ini, di luar sana atau saudara mungkin sedang mengalami badai kehidupan. Tapi percayalah, milikilah perspektif yang benar bahwa Tuhan selalu menyertai, bahkan senantiasa menolong kehidupanmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada, Dia Immanuel beserta dengan saudara. Amin. Saudara, kita harus punya perspektif yang benar, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong. Tidak hanya itu saudara, kita juga harus punya perspektif yang benar, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mengasihi saudara, Dia Tuhan yang setia kepada kita meskipun seringkali kita tidak setia. Mazmur 34 ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-39 kalau dalam Alkitab elektronik mungkin. Berkata demikian, kecaplah dan lihatlah bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik saudara. Kemudian Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama saudara? 1 tahun? Tidak. 10 tahun? Tidak. 20 tahun? Tidak. 30 tahun? Tidak. Selama-lamanya berbicara seluruh aspek kehidupanmu. Sepanjang engkau hidup, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan ada dalam hidupmu. Saudara, kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang selalu setia. Kalau mungkin hari-hari ini engkau menganggap saya ada dalam titik terendah dalam kehidupanku. Saya sudah berdosa jauh dari Tuhan. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan dalam Timotius 2 ayat 13 bilang begini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, artinya walaupun saudara sedang terpuruk hari ini, jangan jauh dari Tuhan. Berlari kembali kepada Tuhan. Saudara sedang alami badai kehidupan saat ini, mari datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Dia menerima engkau apa adanya. Dan kebaikannya itu akan terus menerus dinyatakan seterusnya selamanya di dalam kehidupanmu. Saudara mengalami badai hari-hari ini, ingatlah engkau punya Tuhan yang baik, yang selalu menolongmu, yang selalu menyertaimu, bahkan memberkati kehidupanmu. Saudara, Dia bukan hanya Tuhan yang baik menyertai kita, Dia bukan hanya Tuhan yang setia, tapi Dia juga hadir di dalam kita, dalam hidup kita dengan kuasanya yang amat luar biasa, dengan kuasanya yang tidak terbatas. Saudara, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, maha kuasa di atas segala-galanya. Slide yang saudara lihat di layar TV saudara, itu digambarkan Tuhan seperti superhero saudara. Ada banyak superhero di dunia ini yang ingin menunjukkan bahwa dialah orang terhebat, orang terkuat yang sangat berkuasa. Tapi saudara, sebenarnya Yesus Kristus Tuhan dialah yang amat berkuasa atas segala-galanya di seluruh dunia, bahkan di seluruh galaksi kehidupan kita. Saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita percaya kepada Dia, segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi dalam Tuhan. Orang percaya saudara, yang punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan, Tuhan Yesus katakan iman sekecil biji sesawi pun sanggup pindahkan gunung. Hari ini engkau sedang berada dalam masa-masa badai kehidupan, engkau sedang terpuruk keadaan, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Milikilah sebuah perspektif yang benar terhadap Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang baik,
Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang senantiasa menyertai-Mu dalam segala keadaan, dalam kondisi apapun, dalam segala tempat. Bahkan Dia Tuhan yang penuh kuasa, yang hadir dalam kehidupan-Mu. Dia sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang ajaib. Saudara, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, kita bukan hanya harus punya perspektif yang benar terhadap Tuhan lewat perikop bacaan kita ini, tapi hal yang kedua, kita juga harus punya perspektif yang benar terhadap masalah atau badai kehidupan. Bilangan 14 ayat yang ke-8 bilang begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, ketika Tuhan berkenan pasti terjadi. Ketika Tuhan sudah berfirman pasti tergenapi. Yosua dan Kaleb sadar betul akan janji firman Tuhan. Mereka tahu betul kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada yang dapat gagalkan. Pintu orang bisa tutup, rencana-rencana kita orang bisa gagalkan, tapi sepanjang Tuhan sudah berfirman, pintu akan Dia bukakan, jalan akan Dia tunjukkan, dan firman-Nya pasti digenapi. Nah saudara, kita harus memandang masalah dengan perspektif yang benar. Saudara, seringkali kita berpikir begini, di dalam hidup ini kita berpikir bahwa segala sesuatu mungkin akan baik-baik saja, akan lebih baik ke depan. Tapi saudara, faktanya 2020 kita masuk, ada banyak harapan. Tapi ternyata 2020 ada pandemi yang melanda. 2021 ada harapan vaksin akan diberikan 2021, saudara. Awal 2021 kita terima vaksin. Tapi ternyata keadaan bukan jauh lebih baik. Malah ada virus yang bermutasi, saudara. Jadi makin lebih kuat. Jadi gelombang kedua makin parah yang kita alami saat ini. Saudara, mungkin keadaan tidak makin baik di dunia ini. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Harusnya kitalah yang makin hari makin kuat. Kitalah yang harusnya makin hari makin melatih kehidupan kita supaya kita jadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh dan perkasa untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan tentunya. Jadi kalau saudara lihat di layar saudara, bukannya hari-hari yang kita harapkan makin baik, tapi kitalah yang harus mempersiapkan diri untuk makin hari makin kuat. Nah saudara, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 Tuhan Yesus memperumpamakan begini, ada dua macam dasar, orang yang membangun di atas batu, ada juga orang yang membangun di atas pasir. Nah dari sini saudara, kita mau belajar begini, bahwa kita harus punya perspektif yang benar terhadap masalah. Perspektif yang pertama adalah kita harus memandang begini saudara, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, badai kehidupan yang kita alami hari-hari ini, itu sifatnya sementara. Badai itu sifatnya sementara saudara, badai itu tidak selama-lamanya. Firman Tuhan juga katakan Dia tidak akan mencobai melebihi dari kekuatan kita. Jadi saudara, kita harus memandang masalah kehidupan, badai kehidupan yang kita alami dalam hidup ini itu sifatnya sementara. Nah, seperti dua macam dasar tadi yang kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7, apakah apa yang kita bangun itu di atas batu atau di atas pasir sama-sama akan diuji dengan peristiwa badai kehidupan, terik panas matahari, angin ribut yang akan menghantam kehidupan kita. Nah hasilnya kita akan lihat apakah badai kehidupan itu akan menggilas kita, atau justru lewat badai kehidupan itu kita akan bangkit, kita akan lebih kuat dan keluar menjadi pemenang-pemenang. Nah saudara, kita harus memandang bahwa badai itu sifatnya sementara. Jangan kita dihantam, hancur oleh badai kehidupan yang sementara itu. Tapi biarlah badai itu membuat kita semakin hari semakin kuat. Semakin hari kita semakin tangguh, semakin hari semakin terbentuk karakter-karakter pemenang dalam kehidupan kita. Saudara, ada dua orang anak kembar yang mereka punya seorang ayah yang tabiatnya tidak bagus. Dia alkoholik, suka mabuk-mabukan, seringkali dia pukul ibu mereka saudara. Jadi mereka bertumbuh dengan ayah yang punya karakter tidak bagus. Anak yang pertama saudara akhirnya bertumbuh jadi seperti ayahnya. Dia sering mabuk-mabukan, punya karakter yang tidak bagus. Ketika ditanya, kenapa kamu bersikap demikian? Anak itu menjawab, ya saya melihat ayah saya
Makanya saya jadi seperti ini. Tapi saudara, anak yang kedua berbeda. Dia tumbuh jadi orang yang berhasil, orang yang penuh kasih, orang yang punya karakter yang baik. Tapi ketika ditanya, kok kamu bisa tumbuh jadi orang yang seperti ini? Dia menjawab, ya saya melihat ayah saya tidak mau menjadi seperti dia. Saudara, peristiwa yang sama, tapi mempunyai hasil yang berbeda. Badainya boleh sama, tapi orang-orang yang kuat tertanam berakar di dalam Tuhan akan punya hasil yang berbeda. Mereka akan keluar menjadi orang-orang yang pemenang, katakan amin. Saudara, masalah itu sifatnya sementara, badai kehidupan sifatnya sementara. Kemudian yang berikut saudara, badai kehidupan itu menjadi sebuah bahan untuk kita mengoreksi, mengevaluasi kehidupan kita. Apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Ketika badai datang menguji, dasar yang dibangun dengan pasir atau dasar dibangun di atas batu, akhirnya akan membawakan hasil. Yang di atas pasir pasti hancur saudara, pasti tergilas habis bangunan itu. Tapi yang di atas batu pasti akan menjadi kokoh dan kuat. Jadi masalah datang dalam kehidupan kita itu mengevaluasi diri kita. Kita bisa melihat apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Saudara, virus corona ini punya dampak positif juga buat kita hari-hari ini. Akhirnya apa? Orang jadi mawas diri untuk hal-hal yang sehat. Orang jadi rajin cuci tangan, bahkan jadi sering berolahraga. 2020 kemarin top saudara, orang suka berolahraga naik sepeda. Bahkan sepeda-sepeda saudara melambung tinggi harganya. Orang jadi lebih suka berolahraga supaya sehat. Nah saudara, masalah itu untuk mengevaluasi kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin saudara terlibat masalah, punya banyak hutang. Saudara mungkin mulai evaluasi, bagaimana pengaturan keuangan saya? Sudahkah saya bijak dalam mengelola keuangan? Atau saudara hari ini terlibat masalah-masalah yang lain. Sehingga mungkin saudara bisa berpikir, kalau toh dulu saya tidak lakukan seperti ini, saya tidak terlibat masalah seperti ini. Jadi masalah itu kita harus punya perspektif bahwa masalah datang untuk mengoreksi kehidupan kita, supaya kita bisa mengevaluasi kehidupan kita, supaya kita makin hari makin baik, makin hari makin serupa dengan Tuhan, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga saudara, masalah itu datang dalam kehidupan kita, kita harus punya perspektif yang benar begini. Bahwa masalah adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita mengalami pertolongan, mujizat dan kuasa dari Tuhan. Saudara, satu kali saya hubungi seorang jemaat yang kena COVID saudara. Terus dia bilang, Papi El doakan supaya sembuh, sehat, dipulihkan kembali. Saya bilang amin, saya percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menjamah dan menyembuhkan. Dan saya percaya lewat peristiwa ini akan jadi alat kemuliaan Tuhan. Supaya ibu ini atau orang ini bisa menyaksikan kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus yang dia sembah sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan. Jadi kadang masalah dalam kehidupan kita, badai kehidupan terjadi dalam kehidupan kita. Ini sebuah kesempatan. Untuk apa saudara? Saudara melihat, mengalami Tuhan. Saudara mengecap kebaikan-kebaikannya. Saudara mengalami dia secara pribadi. Saudara, kekristenan bukan hanya bicara teori saudara, tapi kekristenan adalah sebuah relationship dengan Tuhan. Kalau engkau menyatakan diri Kristen, percaya kepada Yesus, engkau harus mengalami dia setiap hari di dalam kehidupanmu. Engkau harus menghadirkan dia dalam segala aspek kehidupanmu. Kekristenan itu experience dengan Tuhan. Bagaimana kau mengalami dia dalam kehidupanmu. Saya berdoa di masa-masa badai pandemi saat ini, di masa-masa sulit saat ini, saudara mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami kuasanya, mengalami mujizatnya, mengalami pertolongannya yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara, itu hal yang kedua, kita harus punya perspektif yang benar dalam menyikapi, memandang sebuah masalah. Saudara, hal yang berikut yang ketiga, kita harus punya perspektif yang benar terhadap diri sendiri. Jadi bukan hanya perspektif yang benar terhadap Tuhan, kita bukan hanya punya perspektif yang benar terhadap masalah, kita juga harus punya perspektif yang benar terhadap diri kita sendiri. Bilangan 13 ayat 33 bilang begini, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini kabar yang dibawa oleh 10 orang pengintai
yang punya perspektif negatif. Tapi buat Yosua dan Kaleb mereka bilang tidak. Sepanjang Tuhan menyertai kita, kita akan mengalahkan mereka, bahkan mereka kita akan telan habis. Jadi saudara, Musa menyuruh Yosua dan Kaleb, mereka ini punya perspektif yang berbeda. Mereka memandang berbeda terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka ini diciptakan Tuhan dengan tujuan yang mulia. Tidak hanya itu, mereka juga punya Tuhan yang luar biasa yang pasti akan menyertai langkah kehidupan mereka. Saudara, kita ini buatan ciptaan tangan Allah. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah buah karya tangan Tuhan. Bahkan buat orang Israel, mereka percaya manusia itu, apalagi keturunan orang Israel, mereka mahkota dalam penciptaan. Berarti mereka spesial di hadapan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara. Saudara, kalau burung-burung saja Tuhan pelihara, bunga saja Tuhan pelihara, pasti kehidupanmu juga Tuhan pelihara. Saudara, mulailah perkatakan firman, perkatakan hal-hal yang positif tentang dirimu. Perkatakan hal-hal yang positif firman Tuhan terhadap diri saudara. Mari sama-sama saya perkatakan, saya orang diberkati, haleluya. Saya akan naik, tidak akan turun, amin. Saya menjadi kepala bukan ekor, amin. Saya dipulihkan, saya diberkati, saya disembuhkan, haleluya. Terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara, sebagai orang yang memandang perspektif, memandang diri kita berbeda, saudara, punya perspektif yang berbeda terhadap diri kita sendiri. Ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Jangan kita lakukan kalau kita punya perspektif yang benar terhadap diri kita sendiri. Hal-hal apa saja, saudara? Yang pertama saya catat sini, seringkali kita punya perspektif yang salah terhadap diri kita. Bahkan ini mungkin terjadi kepada sebagian banyak orang, baik dalam pikirannya atau dalam hatinya, atau mungkin seringkali dia perkatakan. Kita sering berkata, tidak bisa, I can, atau I can, sama saja mungkin penyebutannya, saya tidak bisa, saudara. Tapi harusnya kita berkata, saya bisa, saya sanggup, saya mampu. Itu yang harus kita katakan. Kalau kita katakan kita tidak bisa, kita sedang membunuh kreativitas yang ada dalam pikiran dan hati kita untuk mencari jalan keluar kalau kita menghadapi masalah. Kita sedang menutup pintu dalam kehidupan kita ketika kita berkata tidak bisa. Tapi ketika kita berkata kita bisa, kita sedang memotivasi diri kita, menanamkan bahwa kita sanggup, kita bisa. Bukan karena kekuatan kita, saudara, tapi karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang menolong. Jadi ketika kita punya perspektif yang benar, jangan berkata kita tidak bisa, tapi katakan kita bisa, kita mampu, kita sanggup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, kemudian apa yang kita tidak boleh katakan lagi, yang tidak boleh kita punya perspektif yang salah. Kita tidak bisa mengatakan, ini mustahil, ini tidak mungkin, this is impossible. Tapi yang harus kita katakan, ini mungkin, ini tidak mustahil, ini tidak impossible, ini possible, anything possible with Jesus. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, segala sesuatu pasti dapat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah ketika kita gagal. Jangan pernah merasa ya sudah tidak ada lagi harapan karena ini tidak berhasil, ini tidak mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan, apapun mimpimu, apapun harapanmu, apapun doamu di 2021 ini ke depan untuk masa depanmu, katakan bersama dengan Tuhan pasti mungkin. Katakan bersama dengan Tuhan pasti terjadi dalam nama Yesus. Saudara, jika Thomas Alva Edison menyerah saat dia gagal 999 kali, kita tidak akan menemukan bola lampu. Saya mungkin tidak akan khotbah di depan saudara dengan cahaya yang terang. Saudara, ketika Howard Schultz ini yang punya Starbucks, saudara, dia gagal, dia mundur ketika ditolak bank 242 kali. Saudara tidak akan kenal kopi Starbucks hari ini. Saudara, ketika Walt Disney membuang konsep taman bermainnya setelah dia ditolak 302 kali, saudara mungkin tidak akan merasakan Wonderful Land di Disneyland sana, saudara. Saudara tidak akan merasakan keindahan-keindahannya. Saudara, jika Colonel Sanders tidak merasa gagal atau dia menyerah karena saat membuka restorannya yang ke 100.009, dia menawarkan resepnya ini dan gagal, ditolak, saudara. Saudara tidak kenal namanya ayam KFC hari ini.
Saudara, banyak orang-orang yang tidak menyerah dengan apa yang dia buat. Karena dia percaya segala sesuatu mungkin kalau berjalan dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Kalau mungkin untuk saya, mungkin buat mereka, pasti juga mungkin buat saudara. Karena Yesus Kristus yang kita sembah, kuasanya itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, jangan pernah katakan tidak mungkin, mustahil. Dan terakhir saudara, kalau saudara orang yang punya perspektif yang benar terhadap dirimu, jangan pernah katakan, saya sudah tahu itu, saya tahu itu. Saudara, jangan pernah merasa sok tahu. Orang Makassar bilang sota. Jangan merasa segala sesuatu kita tahu. Harusnya apa saudara? Kita mau haus terus belajar akan hal-hal yang baru. Jangan pernah merasa saudara, ya saya sudah tahu. Saudara, saya membaca sebuah artikel di Cokro TV. Katanya orang yang paling susah dinasihati itu tokoh agama. Saya tersentak. Jangan-jangan mungkin saya orang seperti itu saudara. Kalau orang yang sudah mengerti agama biasanya dia merasa paling tahu. Sudah paling jago firman, tahu firman. Saudara, harusnya kita saat ini melihat dunia. Segala sesuatu perubahannya begitu cepat. Kalau kita tidak membuka diri untuk belajar hal-hal yang baru, kita pasti tertinggal, stuck, tidak akan maju. Saudara, dulu kita belajar bagaimana gereja menjangkau orang supaya orang datang ke gereja. Hari ini saudara, kita harus belajar bagaimana gereja harus hadir di rumah-rumah jemaat. Bagaimana gereja harus hadir membangun mesbah di setiap keluarga demi keluarga. Dunia berbeda, untuk itu kita harus membuka diri, belajar hal-hal yang baru. Dan tidak ada kata terlambat, berapapun usiamu hari ini, terus belajar hal-hal baru. Cari, gali, miliki rasa ingin tahu. Steve Jobs bilang begini, dalam salah satu seminarnya, stay hungry and stay foolish. Dan tetap bodoh. Maksudnya apa saudara? Bukan cuma lapar tapi tetap bodoh. Bukan tinggal dalam kebodohan. Tapi merasalah diri selalu kurang dan tidak tahu. Supaya apa? Gampang dibentuk dan gampang diisi. Kemudian Albert Einstein bilang begini, bukan bakat yang menjadi penentu sebuah kesuksesan. Tetapi apa saudara? Sebenarnya kata Albert Einstein, saya tidak punya bakat. Saya hanya punya rasa ingin tahu yang begitu besar. Itu kata Albert Einstein, dia punya rasa ingin tahu yang banyak. Saudara, milikilah perspektif yang benar terhadap dirimu. Bahwa engkau itu ciptaan Allah yang berharga, mulia, dan Tuhan mengasihimu. Perkatakanlah hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif terhadap dirimu. Dan selalulah mau belajar, mau dibentuk. Dan jangan mudah menyerah, berkata ini mustahil, ini tidak mungkin. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatu mungkin bagi dia. Dan saudara bisa, saudara cakap, saudara sanggup menanggung segala perkara. Lewati apapun sepanjang saudara bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini saya bagikan 3 hal. Kita harus punya perspektif yang benar terhadap Allah. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah, tantangan, badai kehidupan, sepanjang kita punya iman yang kokoh, perspektif yang benar terhadap Tuhan, bahwa dia Tuhan yang baik, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang menyertai kita, dia senantiasa menolong kehidupan kita, dan dia hadir dalam kehidupan kita dengan kuasanya yang begitu besar dan maha kuasa. Saudara, kita juga harus punya perspektif yang benar menyikapi masalah. Masalah itu tidak selamanya ada. Badai itu tidak setiap hari, pasti akan berlalu, matahari akan terbit kembali, keadaan akan kembali cerah dan menjadi lebih baik. Dan masalah itu sebuah evaluasi supaya kita terus belajar menjadi lebih baik sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan masalah itu saudara, sebuah kesempatan untuk kita mengalami kuasa, pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Saudara, dan terakhir tadi kita harus punya perspektif yang benar terhadap diri kita. Saudara, apapun yang kita lewati hari ini, yakinlah bahwa Tuhan itu selalu ada menolong kehidupan kita. Tuhan itu selalu ada menyertai setiap langkah kita. Pemain musik, mari saya undang kita angkat satu pujian. Sebelumnya saya akan berdoa. Jemaat Tuhan, mari di tempatmu berada. Mari angkat tanganmu. Tutup mata jasmanimu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan,
Ini jemaat-Mu, ini kami semua. Engkau tahu keadaan kami hari-hari ini. Mungkin kami tidak sedang baik-baik saja. Kami mungkin mengalami badai kehidupan yang kami jalani hari-hari ini. Kami tidak tahu esok akan seperti apa. Kami tidak tahu bagaimana melalui hari-hari ke depan. Tapi kami mau memandang Tuhan dengan perspektif yang benar. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sepanjang Tuhan menyertai kami, sepanjang Tuhan ada bersama-sama dengan kami, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti jadi Allah yang setia buat kami. Dan kebaikan-kebaikan-Mu itu akan mengalir terus-menerus senantiasa dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga mau memandang setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, itu pasti akan berlalu, tidak akan pernah tinggal tetap. Tuhan pasti angkat setiap masalah itu. Dan fajar pagi akan bersinar seperti janji Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya lewat setiap masalah tantangan itu justru harus membuat kami kuat, semakin jadi seperti Kristus, bukan justru menghancurkan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun menjadi pergumulan mereka, apapun menjadi badai kehidupan mereka jalani, biarlah kekuatan daripada Tuhan melingkupi hati dan pikiran mereka. Tangan Tuhan terulur bagi mereka, mata Tuhan tertuju bagi mereka. Mujizat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan curahkan bagi jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Saya jemput kita semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai.
berkat-Mu itu melimpah dalam kehidupan kami. Kami amini hal itu Tuhan. Di akhir ibadah kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati setiap jemaat-Mu. Baik mereka dalam keadaan sakit ataupun sehat. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Buat mereka yang sedang lemah, yang sedang terbaring oleh karena sakit. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menjamah dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan dalam segala aktivitas setiap jemaat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjagai, melindungi. Jauhkan mereka dari setiap mara bahaya, musibah, malapetaka, bahkan sakit penyakit. Kami tolak dalam nama Yesus. Ketika mereka sedang bekerja dan berusaha, Engkau berkati kedua tangan mereka dengan berkat yang berlimpah. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat itu berhasil. Setiap usaha yang mereka kerjakan, biarlah itu selalu mendapatkan keuntungan dan berkat daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap tenaga-tenaga medis hari-hari ini. Bahkan pemerintah kami yang sedang berjeri lelah untuk mengatasi COVID saat ini. Biarlah Tuhan memberi hikmat, biarlah Tuhan memberi penyertaan-Mu. Tuhan menolong setiap pemerintah baik pusat sampai di daerah. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, Kota Palu. Kami berdoa supaya setiap hari angka COVID itu semakin menurun. Keadaan masyarakat semakin lebih baik. Mereka yang hari ini sedang susah, terlilit hutang atau mungkin masalah ekonomi, Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan limpahkan, pertolongan-Mu Tuhan curahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang merayakan hari ulang tahun. Sudah Tuhan tambahkan 1 tahun dalam usia mereka ataupun dalam usia pernikahan mereka. Kiranya berkat umur panjang Tuhan anugerahkan, kesehatan, kekuatan dan takut akan Tuhan. Tuhan anugerahkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sudah memberi persembahan, yang akan menyotornya ke gereja atau memberi lewat aplikasi Tuhan, dompet digital, mentransfer lewat rekening, lipat kali ganda Tuhan balas dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati dengan berlimpah-limpah, tidak pernah kekurangan orang yang memberi untuk Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang berjeri lelah. Kami menyerahkan gembala sidang kami, Dr. Yeni, dalam tangan-Mu. Hikmat, otoritas, kuasa, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan terus ada atasnya. Bahkan kami semua yang sudah ambil bagian dalam melayani, pasti kami diberkati Tuhan dan tidak akan pernah sia-sia ketika kami melayani Tuhan. Mari jemaat, mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat penyertaan, terima kasih buat perlindungan. Hai kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa dari kuasa Roh Kudus memberkatimu, menyertaimu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.